Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Presiden Jokowi jadi orang pertama disuntik vaksin COVID-19 pada 13 Januari 2021. Hal ini jadi penanda akan dimulainya program vaksinasi massal di seluruh Indonesia. Dan vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira gimana? Warga mau nggak ya divaksin atau justru menolak? Saat ini saya udah ada di kawasan Senayan. Langsung aja kita akan tanya-tanya warga kira-kira gimana tanggapan mereka. Kita simak di Korekto on the Street. Dia jadi contoh pertama untuk divaksin gitu kan ya. Ada baiknya, ada buruknya sih. Buruknya kalau misalkan kita menapa, dia kan pemimpin negara. Kan kita nggak mungkin milih ke pemimpin dalam keadaan kayak gini juga. Pasti banyak cekcoknya. Positifnya itu bagus sih, menaikkan trust masyarakat sama pemerintah, terutama pada presiden. Saya sih excited ya, malah berharap ini cepat untuk dilaksanakan kepada semuanya, terutama kayak saya karyawan, itu saya berharap banget biar cepat normal lagi gitu semuanya. Mungkin presiden kita, Pak Jokowi mau buktiin sih ke masyarakat bahwa vaksin itu aman buat masyarakat. Saya sebagai warga negara Indonesia sih, saya bersedia, karena kan untuk kebaikan Indonesia juga ya. Karena kan presiden nih yang udah pertama kali gitu kan, pasti kan seenggaknya masyarakat pasti kayak percaya untuk vaksinnya sendiri. Bersedia aja sih. Bersedia. Nah, kalau memang dari datanya udah oke dan nggak ada efek samping yang fatal, nggak masalah sih. Mau, bayar atau gratis saya mau. Belum mau sih, ngeri aja sih karena kan walaupun udah dapat izin, cuman saya pribadi sih kalau misalnya mau divaksin kayaknya enggak deh. Kalau menurut saya sih halal ya, karena emang dari pemerintah pasti ya, memberikan warga Indonesia yang lebih banyak kaum muslim ya, misalnya tidak bukan memberikan yang bukan halal gitu, pasti memberikan yang halal. Tadi pas nonton udah dikasih tahu kalau dalam kandungan vaksin itu memang udah halal, udah teruji juga dari Kementerian Agamanya sih tadi lihat. Itu kan demi kebaikan dan kesehatan juga kan, jadi harusnya sih ya nggak apa-apa sih kalau nggak halal, terus sebagai muslim disuntikan yang nggak halal itu kayak gimana, karena kan itu efek sampingnya pun karena untuk kesehatan kita sendiri juga. Kalau saya percaya sama pihak-pihak terkait ya, karena ini pasti dengan proses yang panjang, dan saya percaya dengan pihak-pihak itu nggak akan kayak ada standarnya sendiri lah. Jadi saya percaya dengan standarisasi dari pemerintah. Nah itu dia, makanya saya nggak mau, karena kan masih ya walaupun emang katanya sih itu aman-aman aja buat kita ya, cuman kan kita nggak tahu ya reaksi ke badan juga gimana, terus halal atau tidaknya, kandungan kimianya kayak gimana kan kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau selama kita baik-baik aja kayaknya nggak mau dulu sih kalau divaksin, untuk yang membutuhkan dulu aja gitu. Ya presiden aja udah ini, masa DPR loh istilahnya, wakil rakyat gitu. Katanya sih didenda juga ya kalau itu ya. Ya balik lagi ke inian pemerintahnya gimana gitu. Syarat-syaratnya kalau emang nggak mau ya harus bayar denda gitu. Ketakutan itu wajar ya, Presiden Jokowi kan udah disuntik duluan kan. Nah kalau memang hasilnya bagus, mungkin dia akan berubah pikiran. Kalau resiko itu pasti ada ya, tapi kalau emang dia ngerasa takut, silakan medical check up aja. Kan anggota DPR punya uang dong untuk medical check up biar lebih yakin. Saya sih karena bukan
golongan yang mau divaksin duluan, jadi ya setuju-setuju aja sih, karena masih ngeri juga. Ya alhamdulillah sih ya. Sebenarnya memang harus sih, walaupun nggak gratis, tapi kalau bisa dengan harga yang memungkinkan untuk semua masyarakat bisa membelinya. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk gratis sih itu sangat baik ya sebenarnya, tapi kalau memang sampai gratis itu kalau memberatkan pemerintah banget, untuk pihak-pihak yang mampu kalau berbayar di rumah sakit tertentu juga nggak apa-apa, asal memang kualitas vaksinnya baik. Ya bagus sih, maksudnya kan ini kan pandemi ini kan, maksudnya kita nggak mau gitu, jangan dibebankan lagi ke masyarakat bahwa kalau mau sehat ya vaksinnya bayar gitu ya, jangan kayak gitu. Setuju sih kalau misalnya itu memang dibagikannya gratis. Balik lagi ke individualnya sih Mas ya, dan dari pemerintahnya juga sih bisa meyakinkan warganya nggak bahwa vaksin itu efektif dan memang tidak ada masalah untuk di tubuh manusianya gitu. Tergantung dari pemerintah juga protokolnya gimana, kalau memang masih disuruh 3M ya harus diikutin. Untuk merasa aman, ya, tapi untuk 3M pasti terus. Kalau saya pribadi tetap ya, karena sama seperti vaksin-vaksin lainnya seperti influenza dan yang lainnya, yang namanya kita menjaga kesehatan dan protokol kesehatan itu tetap, karena vaksin itu bukan mencegah tapi hanya mengurangi resiko. Jadi protokol kesehatannya tetap. Walaupun udah divaksin, kita kan nggak tahu kandungannya apa, cocok nggak ke badan kita, terus reaksinya kayak gimana, ya mau nggak mau harus tetap mematuhi protokolnya, jangan yang jadi cuek atau takutnya nanti malah kena lagi atau. Vaksin Sinovac asal Cina, ini buatan perusahaan dari Cina dan sudah melalui 3 tahap uji klinis serta mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan POM RI. Nah, vaksin ini nantinya akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, namun tidak secara serentak. Ada kendala teknis yang dihadapi, yaitu dalam penyalurannya atau distribusi, di mana membutuhkan lemari pendingin khusus. Kalau dari pusatnya, dari Bio Farma ke depo provinsi, ini cenderung lebih aman karena biasanya dikirim melalui pesawat ataupun menggunakan truk berpendingin khusus. Namun yang menjadi kendala ketika dilakukan pendistribusian dari kabupaten ke puskesmas-puskesmas karena ada masalah cuaca dalam proses pengiriman. Karena biasanya vaksin dari kabupaten ke puskesmas di berbagai daerah, apalagi di pelosok, itu dikirimkan menggunakan motor. Apalagi daerah-daerah di pelosok ada yang belum mendapatkan listrik selama 24 jam. Ini tentu akan membahayakan vaksin yang tidak bisa didinginkan dalam lemari pendingin. Belum lagi masalah kapasitas lemari pendingin yang ada di puskesmas-puskesmas. Ini cukup terbatas karena harus menampung vaksin yang lain seperti polio, kemudian juga stok darah. Adanya kendala teknis ini tentu membuat kita harus lebih bersabar menanti agar proses ataupun program vaksinasi ini berjalan 100%. Namun selama kita menanti, ada baiknya kita tetap melakukan 3M, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.